Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Jibril Handoyo sebagai pemateri, Nur Ainunisa sebagai moderator dan pemateri, Rafa Mufidah sebagai pemateri, Rizky Amelia sebagai pemateri, dan Taufik Hidayat sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai kelarutan garam atau salinitas dalam air laut. Adapun poin yang akan kami paparkan pada presentasi kali ini, yaitu mengenai definisi kelarutan garam dalam seawater, faktor yang mempengaruhi kelarutan, reaksi kelarutan garam dalam seawater, pengaruh ion senama dalam kelarutan, hubungan antara kelarutan dan KSP, serta pengaruh salinitas pada lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kelarutan garam dalam air, khususnya di dalam air laut. Untuk mengetahui definisi dari kelarutan garam dalam air laut ini, kita memiliki beberapa poin yang memang harus dibahas sebelumnya mengenai kelarutan, kemudian garam, dan juga adalah air laut itu sendiri. Yang pertama mengenai kelarutan. Kelarutan merupakan kemampuan suatu zat kimia tertentu, yaitu zat terlarut solut, untuk larut di dalam suatu pelarut atau solvent. Di sini yang menjadi zat terlarut atau solutnya berupa garam, sedangkan untuk suatu pelarut atau solventnya berupa air laut. Kemudian, untuk garam sendiri, dalam ilmu kimia merupakan senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan juga ion negatif atau anion, sehingga membentuk senyawa netral atau tanpa bermuatan. Ada banyak macam-macam garam. Yang pertama adalah garam basa, di mana garam ini merupakan garam yang terhidrolisa dan membentuk ion hidroksida ketika dilarutkan di dalam air. Kemudian yang kedua adalah garam asam, yaitu garam yang terhidrolisa dan membentuk ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Dan yang terakhir adalah garam netral, yang merupakan garam yang bukan bagian dari garam asam maupun garam basa. Selanjutnya adalah air laut. Laut merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam berasa asin. Air laut ini memiliki kadar garam karena di dalam bumi dipenuhi dengan garam mineral yang terdapat di dalam batuan dan juga tanah, contohnya natrium, kalium, dan juga kalsium. Adapun sumber utama garam di laut itu terdiri dari 3 poin. Yang pertama itu pelapukan batuan di darat, kemudian gas-gas vulkanik, dan juga sirkulasi lubang-lubang hidrotermal di dalam laut. Nah, air laut ini secara alami merupakan air salin dengan kandungan garam sekitar 3,5%. Membahas salin, kita juga tidak terlepas dari sebuah salinitas. Nah, air laut ini memiliki suhu kritis sebesar 407 derajat Celcius dengan salinitas atau kadar garam air laut yang cukup tinggi, yang tadi disebutkan sekitar 3,5%. Nah, salinitas sendiri merupakan kadar air laut, yaitu banyaknya garam yang dinyatakan dalam gram yang terdapat dalam 1 liter air laut. Saat air menguap dari air laut, salinitas larutan yang tersisa meningkat, maka garam yang berbeda menjadi tidak larut pada salinitas yang berbeda. Nah, ketika garam menjadi tidak larut, ia mengendap atau jatuh dan membentuk suatu kristal. Maka dapat disimpulkan dari pembahasan yang tadi mengenai definisi dari masing-masing poin bahwa kelarutan garam dalam air merupakan kemampuan garam-garam di dalam air laut yang kemudian akan terlarut di dalam air. Adapun yang mempengaruhi kelarutan dan juga penyebaran salinitas itu terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kelarutan adalah suhu, ukuran zat partikel, dan juga volume pelarut. Untuk suhu, apabila partikel-partikel zat padat pada suhu lebih tinggi, maka akan bergerak lebih cepat, sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan yang lebih sering dan efektif.
Kemudian, untuk ukuran zat terlarut, apabila semakin besar luas permukaan, maka semakin banyak juga permukaan partikel yang saling bertumbukan satu sama lainnya. Hal ini mengakibatkan proses pelarutan lebih cepat. Dan yang terakhir adalah volume pelarut. Apabila semakin banyak volume pelarut, maka semakin cepat pula suatu zat akan melarut. Kemudian adalah penyebaran salinitas. Penyebaran salinitas ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu secara horizontal dan juga secara vertikal. Yang pertama adalah secara horizontal. Pada penyebaran salinitas secara horizontal dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah daerah ekuador, kemudian daerah lintang 20 derajat sampai 25 derajat, kemudian daerah lintang sedang, dan juga daerah kutub. Pada daerah ekuador, salinitasnya cenderung rendah karena temperaturnya tinggi, penguapannya tinggi, dan curah hujan yang banyak. Sedangkan pada daerah lintang 20 derajat sampai 25 derajat, salinitasnya terhitung tinggi karena penguapannya yang cukup tinggi sedangkan curah hujannya yang kurang. Selanjutnya adalah daerah lintang sedang. Salinitas yang berlangsung yaitu rendah karena penguapannya yang kurang dan juga kelembapannya yang besar. Dan yang terakhir adalah daerah kutub, di mana pada daerah kutub ini akan terjadi salinitas yang rendah karena temperaturnya yang rendah atau cukup kecil dan juga penguapannya kecil serta adanya pencairan es. Tahapan yang kedua adalah secara vertikal. Secara vertikal artinya akan terjadi penyebaran salinitas dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Yang pertama adalah ada yang paling atas, yaitu pada permukaan. Terjadi salinitas yang cukup besar karena terjadi penguapan baik. Karena terjadinya penguapan baik karena angin atau karena perbedaan temperatur antara air dan udara. Atau juga karena kelembaban udara yang kecil, maka salinitas permukaannya biasanya besar. Kemudian, semakin ke bawah, maka salinitas yang terjadi adalah semakin kecil. Hal ini dikarenakan temperaturnya yang semakin rendah. Kemudian, ada juga yang makin ke bawah, yaitu yang lebih dari 1.200 meter. Salinitasnya ini tidak akan sampai 34,9% karena tidak ada lagi turbulensi. Untuk selanjutnya yaitu reaksi kelarutan garam dalam air laut. Nah, air laut ini merupakan sumber yang kaya dari berbagai unsur kimia, yang penting secara komersial. Contohnya itu seperti garam dapur ya, NaCl. Garam dapur ini kan kita dapat dari air laut ya. Nah, jika kita lihat dari gambar berikut, jadi air laut ini mengandung 96,5% air dan 3,5% dari garam. Nah, garam ini mengandung 55% klorid, 30,6% natrium, 7,7% sulfat, dan seterusnya. Nah, jadi ion air laut yang paling melimpah ini bisa dilihat ya bahwa ada klorid tadi, ada natrium, ada sulfat, dan seterusnya. Selanjutnya ini asal-usulnya ya. Jadi natrium ion Na+ ini berasal dari proses weathering atau proses pelapukan dari batu-batuan. Untuk klorida sendiri, klorida, sulfur atau belerang, fluorin, nitrogen, dan uap air ini berasal dari gas-gas yang keluar dari dasar laut atau punggung samudra dan gunung api bawah laut. Dan yang terakhir itu adalah kayak ion-ion kalsium, magnesium, kalium. Nah, ini tuh berasal dari pengendapan organisme atau cangkang di dasar laut. Kandungan garam dalam air laut ditunjukkan dengan salinitas atau es. Jadi secara ideal ini salinitas merupakan jumlah dari seluruh garam-garaman dalam gram pada setiap kilogram air laut. Ya, makanya dinyatakan dengan S. Namun secara praktis ini tuh susah gitu untuk mengukur salinitas di laut. Maka pada tahun 1902 ditemukanlah suatu metode
atau yang kita sebut sekarang ini sebagai cara klasik dalam menentukan salinitas, yaitu ditinjau dengan komponen terpenting saja, yaitu klorida. Jadi kandungan klorida ini sebagai jumlah dalam gram ion klorida pada 1 kg air laut jika semua halogen digantikan oleh klorida. Penetapan ini juga mencerminkan proses kimiawi titrasi untuk menentukan kandungan klorida. Untuk selanjutnya yaitu cara modern. Jadi pada cara modern ini, definisi salinitas ditinjau kembali ketika teknik untuk menentukan salinitas dari pengukuran konduktivitas, temperatur, dan tekanan dikembangkan. Jadi sejak tahun 1978 didefinisikan suatu satuan baru, yaitu PSU atau Practical Salinity Scale, dengan simbol S sebagai rasio dari konduktivitas. Jadi, salinitas praktis dari suatu sampel air laut ditetapkan sebagai rasio dari konduktivitas listrik, atau K, sampel air laut pada temperatur 15 derajat Celcius dan tekanan 1 standar atmosfer terhadap larutan kalium klorida, di mana bagian massa KCl adalah 0,0324356 atau sekitar 3,24356 per 1000 pada temperatur dan tekanan yang sama. Nah, kalau ini mungkin sedikit tambahan untuk reaksi kimia sih pada air laut, karena ini mungkin lebih masuk ke kelarutan gas ya, tapi saling berhubungan sih dengan kelarutan garam. Jadi bisa kita lihat ini bahwa karbon dioksida ini yang berasal dari asap kendaraan bermotor atau industri pabrik, ini tuh akan menyebabkan ocean acidification atau keasamannya dari laut. Jadi laut ini pH-nya akan menurun. Yang asalnya nih ya, bisa dilihat ini ada agak sedikit basah ya, 8 ke atas ini, jadi turun. Ini pada sekitar tahun 18-an, dan ini kemungkinan pada tahun 21-an ini. 1800 ini 2100, yang dimungkinkan bahwa pH di laut ini akan turun akibat karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ini akan berdampak pada kesehatan dari kerang-kerang dan moluska atau kerang koral gitu. Jadi akan membuat memecahnya karbonat. Jadi kalsium karbonat ini akan bereaksi dengan karbon dioksida membentuk asam karbonat. Seperti itu. Sehingga menyebabkan lautan bisa menjadi asam karena asam karbonat ini. Selanjutnya yaitu ada pengaruh ion sinama terhadap kelarutan garam dalam air laut. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah apakah ada perubahannya terhadap kelarutannya atau ada yang tidak berubah? Ya, jawabannya adalah perubahan kelarutan akibat ion sinama itu ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Untuk kelarutan garamnya sendiri, dalam larutan yang telah mengandung elektrolit lain dengan ion yang sama dengan salah satu ion garam tersebut akan lebih kecil dari kelarutan garam dalam air murni. Dan yang tidak berubah akibat pengaruh ion sinama adalah SP garam tersebut. Sebagai contoh, ada kelarutan AgCl dalam air murni dan kelarutan AgCl dalam larutan NaCl.
Yang pertama itu kelarutan AgCl dalam air murni itu akan lebih besar dibandingkan kelarutan AgCl dalam larutan NaCl. Karena pada kesetimbangan kelarutan AgCl dalam larutan NaCl akan menyebabkan terbentuknya lebih banyak endapan AgCl jika dibandingkan dengan AgCl dalam air murni. Hal ini karena garam NaCl merupakan elektrolit kuat yang mudah terdisosiasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Ion Cl- yang merupakan ion senama jika konsentrasinya bertambah, maka akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah pembentukan endapan AgCl. Akibatnya, kelarutan AgCl menjadi berkurang. Hubungan antara kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Kelarutan dari suatu zat dapat berubah bergantung pada beberapa faktor. Misalnya dalam larutan jenuh, semua zat terlarut yang berwujud padat juga masih akan terus melarut, namun secara bersamaan ada zat terlarut yang telah larut berubah kembali menjadi padat dengan laju yang sama. Dengan kata lain, dalam larutan jenuh terdapat kesetimbangan dinamis zat terlarut yang padat dengan yang larut. Nilai KSP hanya bergantung pada temperatur, sama seperti tetapan kesetimbangan lainnya. Hal itu merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kelarutan suatu zat dengan hubungan dengan KSP-nya. Kemudian, nilai kelarutan dari suatu zat terlarut akan berubah jika spesies lain dalam larutan berubah. Hal ini berbeda dengan KSP. Nilai KSP dari suatu zat terlarut selalu tetap pada setiap temperatur yang spesifik. Hal ini berarti besarnya KSP suatu zat bersifat tetap pada suhu yang tetap. Bila terjadi perubahan suhu, maka harga KSP zat tersebut akan mengalami perubahan. Fungsi dan manfaat hasil kali kelarutan atau KSP dalam seawater. Harga hasil kali kelarutan atau KSP suatu senyawa ionik yang sukar larut dapat memberikan informasi tentang kelarutan senyawa tersebut dalam air, baik itu air murni maupun air laut. Semakin besar harga KSP suatu zat, semakin mudah larut senyawa tersebut. Maka, harga KSP suatu zat dapat digunakan untuk meramal terjadi tidaknya endapan suatu zat. Jika dua larutan yang mengandung ion-ion dari senyawa sukar larut dicampurkan untuk meramalkan terjadi tidaknya endapan pada senyawa tersebut. Kemudian, jika larutan yang mengandung senyawa ion positif dan negatif dicampurkan, digunakan konsep hasil kali ion atau QSP. Maka dari itu, jika QSP lebih besar daripada KSP, maka akan terjadi endapan pada senyawa tersebut. Jika QSP sama dengan KSP, maka mulai terjadi larutan jenuh pada senyawa tersebut. Terakhir, jika QSP lebih rendah daripada KSP, maka belum terjadi larutan jenuh maupun endapan pada senyawa tersebut. Pengaruh salinitas pada lingkungan. Salinitas dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, masuknya air tawar, dan pencampuran arus.
Salinitas berperan penting dalam pertumbuhan organisme laut, sirkulasi arus samudra, dan distribusi suhu dan curah hujan di seluruh dunia. Jadi, cukup dikatakan salinitas memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup makhluk laut dan darat di bumi. Pengaruh-pengaruh salinitas air laut lainnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Pengaruh salinitas pada lingkungan yang pertama yaitu mempengaruhi iklim bumi. Suhu bumi dan curah hujan dipengaruhi oleh sirkulasi arus samudra, sehingga salinitas secara tidak langsung mempengaruhi iklim bumi secara keseluruhan. Contohnya, fenomena cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi diperkirakan akibat melambatnya laju sirkulasi arus samudra akibat pemanasan global. Pemanasan global akan menyebabkan penguapan air laut yang semakin besar dan menghasilkan salinitas yang lebih tinggi. Pengaruh salinitas pada lingkungan yang kedua yaitu mempengaruhi massa jenis air. Air yang memiliki salinitas lebih tinggi akan memiliki massa jenis yang lebih berat. Selain itu, salinitas juga mempengaruhi sirkulasi arus suhu dingin dan hangat. Karena perbedaan massa jenis, air laut bersalinitas tinggi akan tenggelam di bawah air dengan salinitas air yang rendah, dan air dingin tenggelam di bawah air hangat. Oleh karena itu, air dingin di kutub tenggelam dan perlahan bergerak menuju ekuator, dan air hangat bergerak dari ekuator ke kutub untuk menggantikan air dingin yang tenggelam. Selanjutnya, pembentukan dan sirkulasi arus samudra. Salinitas memiliki peran besar dalam pembentukan dan sirkulasi arus samudra melalui proses termohalin. Termohalin merupakan sirkulasi yang terjadi akibat interaksi antara air dan udara di atmosfer untuk pertukaran panas, sehingga menyebabkan pertukaran air suhu dingin yang terdapat di kutub dengan air suhu hangat yang terdapat di ekuator. Pengaruh salinitas pada lingkungan yang selanjutnya adalah mempengaruhi titik beku air laut. Kandungan garam yang terkandung di dalam air akan mempengaruhi titik beku. Air dengan kadar salinitas yang tinggi memiliki titik beku yang jauh lebih rendah. Sehingga jika dibandingkan dengan air tawar, air laut ini tidak akan membeku di saat musim dingin. Lalu yang selanjutnya, salinitas akan mempengaruhi pergerakan migrasi ikan. Ikan, jenis ikan layang dan kembung termasuk ke dalam jenis ikan yang mempunyai sifat berwaya, di mana sifat berwaya itu sifat untuk mengadakan migrasi ke suatu tempat dengan tujuan tertentu. Faktor yang mempengaruhi perpindahannya ini adalah pencarian tempat yang cocok salinitasnya bagi ikan tersebut. Contohnya, ikan stenohalin agaknya mempunyai naluri yang tajam. Ikan-ikan tersebut mengetahui jauh sebelumnya bila akan terjadi perubahan salinitas, sehingga sebelum terjadi perubahan yang mendadak sudah menyingkir ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya, salinitas juga akan mempengaruhi kepadatan air laut. Air laut ini lebih padat 800 kali daripada udara. Kepadatan yang tinggi ini terkait dengan salinitas dan juga suhu, sehingga benda yang mungkin tenggelam di dalam air tawar dapat mengapung di air laut. Hal ini berdampak besar pada kehidupan di laut. Sebagai contoh, meskipun tidak memiliki sirip, plankton tetap dapat mengapung karena kepadatan air laut. Tanpa plankton, seluruh ekosistem laut akan runtuh, tingkat oksigen di atmosfer akan berubah, dan menjadi ancaman bagi semua bentuk kehidupan, bahkan di darat. Paus, hiu, sapi laut, dan spesies laut lainnya dapat tumbuh menjadi jauh lebih besar daripada hewan biasa di darat akibat kepadatan air laut. Selanjutnya,
salinitas akan menentukan konduktivitas air laut. Konduktivitas merupakan salah satu parameter kualitas air yang umum diukur. Salinitas akan menentukan konduktivitas air laut akibat garam-garam yang terlarut akan membentuk elektrolit yang dapat menghantarkan listrik. Lalu, salinitas akan menentukan tekanan osmotik. Salinitas di perairan akan menimbulkan tekanan osmotik yang berbeda dari tekanan osmotik yang terdapat di dalam tubuh organisme perairan, sehingga menyebabkan organisme tersebut harus melakukan osmoregulasi di dalam tubuhnya sebagai upaya menyeimbangkan tekanan osmotik tubuh dengan tekanan osmotik lingkungan. Dan yang terakhir, salinitas ini akan mempengaruhi oksigen terlarut di dalam air laut. Salinitas dapat mempengaruhi kelarutan oksigen di dalam air. Kadar salinitas yang tinggi akan menyebabkan penurunan konsentrasi oksigen terlarut. Dapat dilihat pada grafik, kelarutan oksigen dalam air laut lebih rendah 20% dibandingkan kelarutan oksigen dalam air tawar. Seperti yang kita tahu, salinitas air laut ini jauh lebih tinggi dibandingkan salinitas air tawar. Maka dari itu, kita dapat mengetahui bahwa salinitas dapat mempengaruhi kelarutan oksigen. Sehingga dengan kelarutan oksigen dan salinitas yang berbeda, ikan yang hidup di air tawar tidak mampu bertahan hidup di air laut maupun sebaliknya. Kesimpulan, air laut merupakan sumber yang kaya dari berbagai unsur kimia yang penting secara komersial. Garam-garam yang dimanfaatkan diantaranya yaitu natrium klorida, magnesium, dan bromin. Kandungan garam dalam air laut ditunjukkan dengan salinitas, yaitu banyaknya garam dalam gram yang dilarutkan dalam 1 kg air laut dan dinyatakan dalam bagian per 1000. Berdasarkan sumbernya di dalam laut, garam ini berasal dari pelapisan batuan di darat, gas-gas vulkanik, aliran air sungai yang mengalir ke laut dengan membawa garam, dan juga sirkulasi lubang-lubang hidrotermal di dalam laut. Salinitas dalam air laut memiliki pengaruh pada lingkungan, di antaranya yaitu mempengaruhi massa jenis air, mempengaruhi kepadatan air laut, berperan dalam pembentukan dan sirkulasi arus samudera, secara tidak langsung mempengaruhi iklim bumi, mempengaruhi titik beku, mempengaruhi pergerakan migrasi ikan, menentukan konduktivitas air laut, mempengaruhi oksigen terlarut dalam air laut, dan menentukan tekanan osmotik air laut. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan.